kami akan menjelaskan tentang pembuatan paket trigonometri, paket implementasi trigonometri dalam panel surya kami. Oke, pertama. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kami gunakan untuk membuat paket ini. Oke, alat yang pertama adalah kita menggunakan katan, gunting, lem tembak, dan penggaris untuk mengukur bahan-bahan yang akan kita gunting. Habis itu kita menggunakan busur untuk mengukur kemiringan yang ada pada panel suryanya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah kardus, stik es krim, dan kertas astro. Oke, untuk cara pembuatan paketnya itu, yang pertama kita ambil dari kardus yang sudah tidak terpakai. Untuk ukurannya itu sesuai dengan kertas APS. Jadi untuk bagian datarannya ini sesuai dengan kertas APS, lalu disesuaikan dengan sampingnya supaya dia itu berbentuk 3 dimensi. Lalu kardus tersebut kita lapisi dengan kertas astur yang berwarna abu, lalu ditempel supaya terkesan 3 dimensi. Sama seperti bawahnya, yang atasnya terdapat panel surya, kabelnya, dan juga ada gardu. Di mana panel surya ini, dia tuh kita memakai kertas astro yang dilapisi dengan spidol juga, terus gardunya juga memakai kertas astro. Baik, di sini saya akan menjelaskan ukuran-ukuran atau konsep desain dari paket yang sudah kami buat. Jadi di sini kami menggunakan papan yang dilapisi kertas astro warna abu-abu. Untuk panjangnya sendiri di sini 30 cm dan lebarnya di 21 cm. Untuk gardu listriknya sendiri sebagai properti saja ini kita menggunakan ukuran 5x5. Jadi ini bentuknya seperti kubus ya teman-teman. Lalu di sini kita menggunakan panel surya yang dilapisi oleh astro warna biru dan ukurannya adalah 10x10 cm. Nah, jadi yang mau kami cari di sini untuk mengimplementasikan trigonometrinya adalah mencari berapa tinggi penyangga yang sesuai dengan 10 derajat, karena itulah yang kita cari untuk memasang si panel surya tersebut. Selanjutnya akan kami bahas dari segi hitung-hitungan trigonometrinya. Baik, di sini untuk penyangganya kita memiliki ukuran 1 cm, 1,7 cm dan 9,8 cm. Untuk penjelasan trigonometrinya, pertama di sini kita menemukan sudut 10 derajat, yaitu kita anggap sebagai alfa. Nah, di sini sudut 10 derajat menunjukkan kalau di sini adalah sisi depannya. Lalu di sini merupakan sisi sampingnya. Maka karena di sini adalah depan dan di sini adalah samping, dengan sudut trigonometri maka ini merupakan miring dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, karena kita sudah mendapatkan sisi depan, samping, dan miring, kita bisa menggunakan sin konstan. Sin sama dengan depan per miring. Nah, sin dari 10 derajat nilainya adalah 0,1736. Nah, dengan nilai sin 10 derajat 0,1736, kita dapat menentukan tinggi dari kerangka untuk panel surya kita, yaitu dengan menggunakan 0,1736 sama dengan sisi depan per sisi miring itu yaitu 10 cm. Maka kita mendapatkan nilai dari sisi depan merupakan 1,736 cm.
alias penyangga kita dengan memiliki tinggi 1,736. Lalu untuk sisi sampingnya atau alas dari kerangka kita, yaitu kita menggunakan cos yang merupakan samping dibagi miring. Lalu nilai cos dari 10 derajat adalah 0,9848. Dengan nilai cos ini kita dapat mencari sisi sampingnya alias alas dari kerangka kita. 0,98 per 10. Maka kita mendapatkan sisi dari alas kerangka kita yaitu 9,848 cm. Gitu aja sih untuk trigonometrinya. Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah penjelasan Samuel terkait implementasi perbandingan trigonometri pada kemiringan panel surya ya, hasil karya buatan kelompok Samuel, timnya Samuel. Oke, baru ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok lain menanggapi kelompok Samuel. Silakan, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Yuk, boleh. Yang mau nanya dong? Oke, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Daudi dari Arafif. Saya mau nanya kepada kalian, kenapa kalian ngambil sudutnya itu 10 derajat? Makasih Pak Res. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari kelompok lainnya atau anggota kelompok lainnya mau bertanya? Ada? Oke, kenapa kamu mengambil 10 derajat pada kemiringan panel surya tadi? Oke, jadi setelah kami melakukan penelitian pada studi kasus dalam mencari sudut terefektif untuk panel surya, kami menemukan kalau di Indonesia itu sudut paling efektif untuk menaruh panel surya di 10 derajat, teman-teman. Nah, selain 10 derajat efektif dalam menangkap sinar matahari, dia juga memiliki efek self clean, yaitu ketika ada kotoran atau air yang terkena di panel surya, dia akan bersih sendiri karena memiliki sudut kemiringan. Dia akan bersih sendiri, gitu teman-teman. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita taruh panel suryanya itu ke datar, sudutnya 0 derajat, pasti kan ada aja debu atau daun yang mungkin dia menghalangi panel suryanya untuk menyerap cahaya matahari, dan itu membuat kinerja dari panel surya tersebut tidak optimal. Dengan kami menggunakan sudut 10 derajat ini, hal tersebut dapat dicegah, gitu kan guys. Jadi sesuai jurnal ya, kita udah mencari sedikit. Dia itu ada sudut durasinya ya, ada jurnalnya. Ada penelitiannya. Ada penelitian yang menyatakan bahwa 10 derajat kemiringan pada sudut 10 derajat adalah yang optimal Ya. di Indonesia. Ya. Itu berdasarkan jurnal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kelompok berikutnya tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan menjelaskan hasil karya maket panel surya yang kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan paket buatan kami tentang pemasangan atau pembuatan panel surya di kehidupan lingkungan sekolah. Sebelum lanjut presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fauzan Satria Isa. Saya Ferry Muhammad. Saya Daudi dari Arafif. Sedangkan kita persilakan. Saya Nasa Selanjutnya, di sini kami ingin mempresentasikan lebih lanjut tentang paket yang membuat. Pertama, kita membuat penerapan panel surya ini di sebuah atap ruang kelas, dan kita menggunakan kemiringan derajat 30 derajat, dan ini beda dari kelompok yang satu. Kenapa? Karena kita menggunakan atau memasang panel surya ini di sebuah atap ruang atau rumah atau bangunan dengan mempertahankan efisiensi dari pengubahan energi panel surya, dan tetap mempertahankan nilai guna atap sebagai penada
sebuah bangunan, kami menggunakan derajat 30 derajat seperti artikel-artikel yang kami bahas. Selanjutnya, alat bahan dan perangkat pembuatan lanjut dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk langkah untuk bahan-bahan dan alat yang kami gunakan, alat yang kami gunakan itu adalah tembak, penggaris, cutter, dan juga gunting. Lalu untuk bahan-bahannya itu kita menggunakan kardus sebagai tembok dari rumahnya atau sekolah. Lalu kita menggunakan stick es krim sebagai rangka dari atap untuk mengukur kemiringan dari panel surya, dan juga kertas HPS sebagai lapisan tembok untuk menutupi kardus. Terus untuk selanjutnya, langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama, yang pertama kita memotong-motong kardus sesuai ukuran. Kalau yang di sini kita pakai ukuran panel suryanya 10 kali 10 cm, kita bikin 2 panel. Terus untuk ukuran rumahnya bagian depan 10 kali 10 juga. Di sini juga di sini 10 cm kali 17,3 cm dan stick es krim. Nah, teman-teman kan habis kita memilih kardus sesuai dengan ukuran yang telah kita cari, selanjutnya kita lapisi kardusnya agar enggak terlihat seperti kardus-kardus banget, agar lebih rapi, dan panel surya juga dilapisi oleh kertas turok. Terus di sini kita sambungkan kedua panel surya dengan stick es krim agar mengotak. Setelah disambungkan, kita ukur dulu stick es krimnya untuk agar rangkanya sesuai dengan trigonometri. Setelah itu, setelah potong stick es krim, dan ini kita sambungkan panel surya yang kita tempelkan ke model bangunan sekolahnya. Setelah membahas mengenai langkah-langkah dan bahan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penerapan dan perhitungan dalam bentuk trigonometri di market ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan di sini teman saya akan membantu menggambarkan. Di sini adalah salah satu bentuk ilustrasi dari bentuk market yang tadi saya dan teman saya kerjakan. Jadi di sini adalah ilustrasi solar panelnya dan di sini adalah ilustrasi penyangganya. Sekaligus ini adalah landasan kelasnya. Seperti bisa dilihat di sini ada 30, namun mungkin setelah gambar saya akan menjelaskan bentuk trigonometri. Ini hasil dari ilustrasi penggambaran dari maket yang tim saya buat. Jadi di sini kebetulan tim saya di dunia nyatanya panjang solar panel ini 2 meter. Nah, namun di sini saya dan kelompok saya tim kami memutuskan untuk memperkecilnya hingga 20 cm. Jadi perbandingannya dengan dunia nyata adalah 1:10. Nah, dalam kasus ini kan kita sudah tahu miringnya ya. Jadi kita tinggal cari tahu adalah depannya alias tinggi penyangga si solar panelnya. Dalam kasus ini berarti kan depan dibagi miring atau tinggi tiang dibagi solar panel, ya kan? Nah, kalau ini demi itu kan sangat identik dengan sin ya. Berarti di sini penggunaan sin theta. Kebetulan theta di sini kita udah tahu 30. Sesuai dengan apa yang teman saya Yusa beritahu bahwa rata-rata rumah atau bangunan Indonesia itu atapnya 30. Nah, tinggal masukin sin 30 sama dengan depan per miringnya. Kebetulan miringnya kan kita sudah tahu bahwa 20 cm kan, tinggal dimasukin, berarti jadinya anggaplah ini nilai X gitu kan. Nanti jadinya X per 20 cm. Sin 30 itu kan setengah ya. Iya. Sehingga ini masukin setengah sama dengan X per 20. Nanti dapat disimpulkan bahwa minimal atau secara sempurna nilai X-nya atau nilai 10. tingginya ya 10. Nah ya, dan nanti ini sama dengan 10. Oleh sebab itu di sini kalau nanti juga pakai penggaris, apakah ada penggaris? Ini aku ada ini. Mau nggak? Hijau bentar ya. Oke. Nah di sini kalau dilihat ini itu sama dengan 10 cm. Karena menurut perhitungan agar pas 30 derajat dengan panjang 20 cm harus 10 seperti itu. Tepuk tangan untuk tim Bagas. Ingin bertanya atau menanggapi? Saya ibu. Ayo siapkan teman. Perkenalkan nama saya Samuel Pak.
sudut tersebut. Terima kasih. Terima kasih semua ya pertanyaannya. Silakan jawab. Saya langsung bagus. Atau tadi. Oke, jadi di Indonesia tuh atap itu kebanyakan berada di 30 derajat. Nah, jadinya ini juga menjadi pilihan yang tepat banget buat kita untuk menghemat biaya.